Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal TPA, tes potensi akademik numerik aljabar part 7. Soal nomor 16. 25% dari 80 sama dengan berapa persen dari 300? Jadi kalau kita tulis persamaannya adalah begini. 25 ya, sorry. 25 per 100 kali 80 itu sama dengan X persen kali 300. Nah, kalau kita lihat ini berarti hari hasil ini ya 25% dari 80 itu hasilnya kan 20. Itu sama dengan X persen dari 300. Artinya X persen itu sama dengan 20 dibagi dengan 300, itu sama dengan 0,0666 dan seterusnya 6. Nah, ya. Kalau kita ambil anggaplah 4 atau 3 angka, itu sama 0,0667 misalnya ya. Karena bulatan 6 itu bisa kita bulatkan 7. Jadi di atas 5 ke atas bisa dibulatkan ke 1 desimal ke depan. Kemudian yang kalau dia kurang dari 5 maka dia dianggap kosong dan dia bisa dibulatkan ya. Misalnya 0,42 cuma 0,4 saja. Kecuali kalau 0,45 bisa menjadi 0,5. Selanjutnya karena X persen itu dengan 0,0667. Nah, kalau X persen ini berarti kita harus kali 100. Jadi X per 100. Jadi X persen itu jadi ini kali 100 ini ya. X persen artinya X per 100 nya sama 0,67 ini kali 100. Jadi 0,0667 kali 100. Hasilnya adalah sama dengan pindah 2 angka 1, 2 berarti 6,667 per 100 atau 67%. Nah, 6,67% ini paling dekat dengan adalah ini bisa dibulatkan lagi menjadi 6,67%. Artinya jawaban yang benar di sini adalah bagian C ya. Selanjutnya nomor 17. Jika X persen 30 sama dengan Y persen dari 45, maka ini bisa kita bandingkan X banding Y sama dengan, berarti kalau kita tulis X persen berarti X persen kali 30 itu sama dengan Y persen
kali 40. Atau kita bisa bandingkan X persen berbanding Y persen itu sama dengan 40, bukan 40 ya, sorry, 45 ya di sini ya. 45 berbanding 30. Nah, dari sini bisa kita lihat 45 ini kan 3 kali 15. Sedangkan di sini yang di bawah 2 kali 15. Nah, di sini bisa kita coret 15-nya, atau X berbanding Y-nya ya, X berbanding Y-nya itu sama dengan 3 berbanding 2. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian D ya. Selanjutnya nomor 18. Jika M adalah 40% lebih besar daripada N, maka berapa persen N lebih kecil daripada M? Maka kalau kita tulis itu M itu sama dengan, karena 40% lebih besar berarti 100% dari N ditambah 40% dari N. Otomatis M itu sama dengan 140% dari N. Jadi M persennya itu sama dengan M persen itu. Jadi M persen ini ya, M persen itu sama dengan 140% N ya. Atau M nya itu jadi 100% M ini, 100% M itu 100% M, sorry, kita hapus. 100% M itu sama dengan 140% N. 100 M itu kalau kita jadikan 100/100 ya, jadi 100/100 itu 100-nya kita hilangkan karena masing-masing ada 100-nya, jadi tinggal 100 itu sama dengan 140 N ya. Maka M itu, N itu sama dengan 100 per 140 M. Jadi N itu sama dengan 100 per 140 N. Kalau kita bagi ya, bagi aja. Di sini 100, ini 140. Pasti 0, ya, 0 berarti sini 1000. Kalau kita kali 8 ya, 8 140, 80 84 23 81 89 10 11. Oh, lebih ya. Kalau 7, kalau kita coba dengan 7 kali 140 0 8 2 berarti 980 ya. Ini masih mending, berarti ini 7 9 80 kurang hasilnya 0 20 ya, 200 berarti 14 200 1 kalau 2 kan 280 21 140 ya, 200 ke 140 dari 60, ini 600 lagi 71. Kalau kita kali 5 misalnya
5 kali 1 40, 0 2 5 kali 0 lagi 2 7 700. Oh lewat ya. Kalau 4 1 40, 0 6 5 560 ya. Oh berarti sini 5 60, berarti sisa 40. Berarti di sini 4 ya. Nah, saya kira dua desimal ini sudah bisa menggambarkan ya. Di 0,714 0,714 M, 0,174 M ya. Kita hapus dulu ini di samping-sampingnya cekaran ya. Selanjutnya berarti N-nya itu sama dengan 0,114. Kalau dalam bentuk persentase maka N persen itu sama dengan, karena kali 100 berarti 71,4% daripada M. Dan persennya itu 74. Jadi sebagian dari N itu 71,4% itu adalah N. Nah, maka N persen yang kecil itu daripada M itu berarti dia kita kurang saja. Kurang, jadi N persen itu sama dengan 100% daripada M, kita kurang 71,4% daripada M. Hasilnya itu 28,6% ya. Berarti N-nya itu lebih kecil 28,6%, karena 71,4 itu ya pas, itu berarti dia lebih kecil dari 28,6% dari M, atau jawabannya adalah A ya, untuk nomor 18. Selanjutnya untuk nomor 19. Nah, jika akar dari akar 3 dari 8x pangkat 3 sama dengan 4, maka 2x kurang 16 sama dengan titik-titik. Nah, ini langkah pertama adalah kita kuadratkan ini, karena ini akar, berarti tinggal nanti menjadi akar 3 dari 8x pangkat 3 itu sama dengan 16. Karena kita pangkatkan ya, jadi ini akar ini kita pangkatkan, maka hilanglah akarnya. Nah, ini juga dipangkatkan, maka menjadi 16. Selanjutnya ini di akar 3, jadi 8x pangkat 3 berpangkat 1/3 ya. Nah, pernah juga saya singgung bahwa A berpangkat N per M itu, sorry tulisannya kurang bagus, NA berpangkat N per M ya. Itu sama dengan akar. Di sini M-nya akar, A berpangkat N. Nah, berarti kalau ini kan 3 akar, berarti 1/3 ya. Nah, ini sama dengan 16. Kalau ini kita akar 1/3 dari 8 itu, akar 3 dari 8 itu adalah 2, karena ya 2 pangkat 3 itu adalah 8, dan ini adalah X. Jadi 2X sama dengan 16, otomatis X sama dengan 8. Jadi 2 kali 8, ini kan ada X nya 8, 2 kali 8 dikurang 16, berarti 16 ke 16 hasilnya adalah 0, maka C sama dengan 0. Oke, nomor 19 selesai. Sekarang nomor terakhir, nomor 20. Nah, jika 2P sama dengan akar 1,35, maka nilai akar 13,5 adalah, jadi kita tulis akar 13,5
itu sama dengan akar 10 kali 1,35. Otomatis hasilnya adalah sama dengan akar 10 dikali akar 1,35. Nah, ini sebenarnya dari akar A kali B ya. A kali B di akar itu sama dengan hukumnya ya, sifat akar A kali akar B. Jadi kita ubah 13,5 ini sama dengan 10 kali 1,35, atau kita bisa menjadi akar 10 kali akar 1,35. Akar 1,35 itu adalah 2P. Jadi hasilnya adalah 2P kali akar 10, atau jawabannya adalah bagian B. Oke, kita hapus. Selanjutnya kata-kata mutiara. Lihatlah tantangan sebagai ujian, dan lihatlah masalah sebagai teguran. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.